Halo, selamat sore semuanya. Kakak relawan dinding. Selamat sore teman-teman dinding. Sore. Kan masih siang ya? Oh, selamat siang berarti, sorry. Selamat siang kakak-kakak relawan dinding. Kembali lagi orang di program Bercerita Dinding, Bercerita dengan Dinding, episode spesial event ulang tahun dinding yang ke-14. Yeay! Teman-teman, sekarang orang ada kakak relawan dinding dari komunitas mana ini kak? One Step Community. One Step Community. Nah, orang kenalan dulu. Sebelum mulai, orang kenalan dulu dengan kakak-kakak dari One Step Community. Halo, perkenalkan nama saya Margaret dari One Step Community. Halo, kakak Margaret. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Esther Antuene dari komunitas One Step. Esther. Iya, Esther. Halo Kak Esther. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kak Esther, Puji Tuhan, luar biasa. puji Tuhan. Sebelum orang lanjut, mungkin boleh lihat sekeliling lokasi pameran Dinding Fest 2024 ya teman-teman. Ini sedang berlangsung mau ada lomba mewarnai dari anak-anak dinding. Jadi teman-teman kakak-kakak relawan yang mungkin masih berada di tempat masing-masing dan ingin bergabung, Dinding Fest 2024 akan sampai nanti sore jam 5 atau jam 6 ya teman-teman. Boleh datang ke sini untuk meramaikan Dinding Fest 2024. Di sini juga ada karya-karya dari anak asuhan komunitas dinding Manado. Ada lukisan, beberapa lukisan di sini yang bisa dilihat teman-teman semua. Nah, orang lanjut sama kakak One Step Community. Nah, kak, kalau boleh tahu nih One Step Community itu apa? Boleh dijawab? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Jadi, komunitas ini adalah sebuah komunitas juga sama seperti Dinding yang dimana mempunyai fokus di bidang pendidikan. Di mana kami semua yang tampil ini punya ketertarikan mengenai edukasi, karena melihat Indonesia kan masih butuh harus mengembangkan lagi potensi tentang sumber daya manusia. Jadi kita mempunyai fokus keinginan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Luar biasa sekali ya kak. Jadi maksudnya One Step Community ini dibentuknya kapan, terus terdiri dari siapa aja begitu? Ya, sebenarnya One Step Community ini sedikit unik, namun sangat terbentuk. Ini awalnya dari pertama saya sendiri ada mungkin sebuah kegiatan bootcamp. Nah, di situ kegiatan di situ mengharuskan ada sebuah challenge terakhir yang dimana harus mengharuskan menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang membuat sebuah komunitas. Nah, di situ saya turut mendapatkan ketertarikan. Jadi saya membentuk sebuah komunitas, saya mencari teman-teman yang sefrekuensi, setim, sejalan, sevisi misi, supaya kalau namanya komunitas tidak ada teman yang sefrekuensi tidak akan bisa berjalan. Jadi saya mendapatkan teman-teman luar biasa, Margaret, Kak Suci. Untuk awal mula dari komunitas mindset ini mulai dari tahun kemarin 2023 di bulan Agustus. Luar biasa sekali Kak Esther ini ya kak. Keren sekali sih bisa membangun satu komunitas untuk yang konsennya ke pendidikan. Itu luar biasa keren sekali sih. Apalagi baru masih kuliah kan? Iya, Masih mahasiswa, keren sekali sih kak. Semester berapa kak kalau boleh tahu? semester 8, sudah semester akhir. Oh, udah semester akhir. Oke, kalau Kak Margaret gimana sampai bisa gabung ke One Step Community? Nah, awalnya memang suka gitu kan ikut-ikut kayak kegiatan teman-teman berbau pendidikan, kayak contohnya sekarang dari Kemendikbud itu ada kelompok pengajar, dari kelompok pengajar, terus pernah juga ikut yang summer camp dari dinding. Itu kayak ada rasa apa ya, rasa panggilan ya, kayak merasa tertarik gitu dengan sesuatu yang berbau pendidikan, dan sampai dia panggil gitu, enggak kita bangun komunitas bareng nih. Terus awalnya kayak bukan ragu-ragu ya, tapi kayak mempertimbangkan apa tentang apa dulu gitu. Tapi dia meyakinkan tentang seperti ini, tentang apa namanya menggarap di dunia apa pendidikan itu kayak ada tempat sekolah-sekolah, ada
sih fokusnya memang kayak karena sosialisasi gitu kan, dan itu sangat menarik dan akhirnya join ya gitu. Keren sekali kakak-kakak ini ya, masih mahasiswa tapi udah bisa membangun komunitas yang begitu positif untuk anak-anak. Keren sih, tepuk tangan untuk kakak-kakak One Step Community, luar biasa. Salut sih kita. Terus jadi kakak-kakak mahasiswa ini kemarin kegiatannya apa aja kak? Maksudnya sosialisasinya kayak cuma ngajar kayak gitu atau gimana? Bebas. Jadi selama berjalannya ini komunitas sudah ada dua program yang berjalan. Yang pertama kita mengadakan sosialisasi tentang literasi karena kita pikir literasi masih perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua mengadakan sosialisasi lagi di SMP Immanuel tentang bullying. Dan yang ketiga kita berkolaborasi dengan Dindi mengajar di fakultasnya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Terus kak, orang kembali ke sini. Kalau mengenai komunitas dinding nih, kalau kakak-kakak jadi relawannya gimana? Gimana sampai bisa jadi relawan dinding? Sempat join kelas mengajar tuh gimana? Ada yang panggil kak atau kakaknya yang nyari-nyari di Instagram kayak atau gimana gitu? Rada beda kayaknya sama versinya ini. Kalau kan awalnya kenapa bisa mau tertarik ya One Step itu karena memang orang kan sebelumnya ada pengalaman mengajar ke sekolah. Jadi otomatis sekolah ini punya jalur lah kayak masuk apa ya, kalau bahasa kasar kayak orang dalam gitu ya, apa guru-guru yang sudah kenal kayak gapsek yang sudah kami kenal, dan akhirnya kalau untuk langsung jadi relawan dalam banyak anak ya tinggal hubungi gapseknya dan mereka mau karena program yang kami kayak memang dibutuhkan sekolahnya, jadi kita tanya belum pasang. apa kan Siapa sih sebelumnya itu mereka yang undang Atau sengaja? mereka yang mau kayak gitu. Kita sudah datang tadi. Gimana sampai bisa join ke dinding, relawan dinding? Oh kalau relawan dinding? Iya. Kalau relawan dinding itu dari Suci. Oh, oleh Kak Suci. Kan memang di sini kan. Oh, iya. Bilang, Oh, jadi karena Kak Suci ajak ke konsep community untuk materi di sini. Ya, oh, iya. Kakak Kaisar juga kayak gitu sama. Oh, jadi sebelum dikasih tahu Kak Suci belum tahu tentang dinding. oh ada summer camp. Oh, sebelumnya kayak Kak Margaret udah gabung di dinding. Berarti sebelum kita sih berarti senior di komunitas. Jadi kak, kalau Kak Margaret tuh berapa lama di pertama kali join di dinding kapan? Sebenarnya cuma ikut summer campnya aja. Summer campnya tempat kemarin ini. Oh iya. Sebelum. Nah, terus terus kayak pengen ikut lagi, cuman beberapa hal kayak menghalangi lah karena kan kayak di hari Sabtu kan. Ya, baru karena ada kegiatan masuk di dinding. Oh jadi gitu. Terus pertama kali datang ke komunitas dinding apa yang ekspektasinya kayak gimana? Ke anak-anak kayak atau kegiatannya itu ekspektasinya kayak gimana? Di sharing. Ekspektasinya tentu ada harapan bahwa nanti seru, dan memang realita juga seru, ngajarin anak-anak, ada interaksi dengan anak-anak, bisa berbagi ilmu kepada anak-anak, dan juga adanya relasi dengan kakak-kakak dari sini. Oh iya, kalau dari Kak Margaret ekspektasinya gimana? Sama realitanya aja ya? Ekspektasinya karena sebelum ada ikut yang apa namanya summer camp gitu kan, jadi kayak kangen karena kan ada 2 anak mentor juga kan, kita anak mentor pas di summer camp gitu, dan pengen ketemu lagi deh, dan memang Uji ajak-ajak terus ada namanya Sarah ajak-ajak terus, ayo jadi saya adalah benar-benar kayak pengen balik, pengen ketemu gitu kan. Oh iya. Terus pas datang ke dinding terus ngajar kayak kesannya apa yang didapatkan kak? Kayak pas ketemu dengan anak-anak, pas interaksi sama mereka tuh gimana yang dirasakan sama teman-teman bocil-bocil ini? Seru pedes ya. Seru pedes kayak itu kayak seneng banget dengan apa anak-anak, hadiran anak-anak, tapi memang ada
momen-momen dimana bisa ya, tapi senang Gemes deh gitu. Waduh, gemes. Kalau Kak Kurang lebih sama itu kayak kata Margaret, ada rasa senangnya, ada rasa kewalahannya juga kan. Mengajari anak-anak perlu konsentrasi gitu sih. sabaran. Sabaran. Terus kalau ada kesulitan nggak pas ngajar teman-teman kita ini? Kesulitannya udah pasti seperti tadi saya bilang, konsentrasinya kurang. Ada yang mungkin lebih senang main HP, ada yang mungkin suka bermainnya sama teman, kurang fokus dengan apa yang dikasih pelajaran, terus suka lebih banyak bermainnya, mungkin kurang fokusnya, tapi mereka juga menangkap apa yang disampaikan. Kalau Kak Margaret gimana Kak? Apa kesulitannya pas Tadi ngajar? itu cari metode-metode yang pas. Karena kan anak-anak udah bosan nanti, apalagi kalau misalkan kita ngajarnya itu yang teori banget gitu, kayak cuman apa yang mereka bisa lihat di papan, itu kan membosankan. Jadi gimana caranya kayak misalkan pelajaran itu tentang sesuatu yang bisa kita pakai untuk jadi cerita, pura-pura aja kayak lagi cerita-cerita, padahal itu belajar. Oh iya sih. Iya kalau mau mengajar anak-anak kecil tuh memang harus kreatif ya, karena dorang kan cepat bosan ya. Jadi agak susah juga mau cari metode untuk dorang. Walaupun orang sosok kreatif mungkin tetap aja dorang kayak ngabur ke sana sini. Kalau di sini ada pertanyaan yang lumayan berat. Menurut Kak Esther sama Kak Margaret nih, karena aktif di dunia pendidikan di komunitas yang konsennya ke pendidikan, menurut kakak apa yang perlu dibenahi di sistem pendidikan di Indonesia? Ya menurut kakak-kakak aja. Kalau menurut dari saya, kalau soal pendidikan sekarang kan udah dibikin 5 profil Pancasila. Nah, itu udah dibikin 5 profil Pancasila. Dan yang versi sekarang ini menurut saya kayak apa ya? Itu sudah membenahi di sebelum-sebelumnya kayak karena 5 profil Pancasila ini kan kayak gimana bertakwa gitu-gitu isinya. Jadi dia bukan cuma mengisikan kalau kurikulum yang sebelumnya 2013 itu kayak cuma kayak teori-teori. Tapi 2000 yang sekarang yang versi profil Pancasila itu dia tentang karakter. Kayak berkebinekaan global kayak diajarin, dan itu hari ini yang pemerintah kita lagi benahi kan. Dan kalau mau bilang benahi lagi apa ya, bingung juga sih, tapi untuk sekarang menurut diriku memang udah paling terbaik adalah yang dari program sekarang, karena memang sampai karakter aja mereka ibas dan sampai kayak kita diajar sekarang tuh diajarin berwirausaha loh kayak gitu, kalau sesuai kurikulumnya. Jadi kalau yang sekarang tuh nggak hanya teori, tapi juga prakteknya, juga mentalnya ya yang dibenahi ya untuk sekarang pendidikan yang sekarang. Oh basic, maaf nih, tadi lupa tanya, basic pendidikannya mahasiswa apa sih Kak? Kakak Margaret sama Kak Esther? Sastra. Oh sastra, Kak. Tapi sering turun ke sekolah Kak? Oh gitu, dua-duanya sastra? Oh gitu. Jadi sastra basic juga tuh sama kayak Kak Sisi. Oh besti ya sama Sisi. Oke, oh iya. Maaf nih Kak. Kira-kira ada sebagai co-founder, ya gak sih? Co-founder gak sih Kak? Dari komunitas One Step Community. Ada kita ngasih pesan untuk kakak-kakak di luar sana, untuk ya mungkin dorang pesan dan ajakan mungkin supaya dorang mau lebih perhatian lagi untuk anak-anak kan. Ya silakan. Untuk anak-anak muda di luar sana, jangan pernah berhenti untuk spreading the goodness. Kita harus menebarkan kebaikan, apa yang kita punya harus berikan ke orang lain. Buatlah masa mudamu ini berguna. Jadi di saat masa mudamu berguna, bermanfaat, nanti
nanti masa depan, untuk dirimu di masa depan akan bahagia, senang saat kelas balik. Oh, masa muda ini saya melakukan banyak hal. Jadi teruslah melakukan banyak hal, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi, jangan pernah berhenti untuk terus bermimpi, dan jangan takut mengambil resiko. Karena resiko juga merupakan suatu pelajaran yang luar biasa. Wih, keren. Tepuk tangan untuk Kak Esther. Keren. Kalau untuk dari Kak Margareta gimana? Pesan untuk kakak-kakak anak muda di luar sana. Anak muda di luar sana, jangan pemberian yang terbaik itu ketika kita bukan hanya sekedar memberikan, misalkan ya kita sedekah uang atau apa, karena uang itu bisa dicuri, tapi pengetahuan itu nggak bisa dicuri. Sesuatu dari pengetahuan itu bisa menjadi bekal untuk kayak misalkan kita kayak gini nih, ikut-ikut yang kayak Dindi kayak gini, bisa bekal untuk mereka di masa depan nanti kayak gitu. Kalau uang, mereka kita kasih uang ke mereka, uangnya habis kayak gitu, mereka bisa pakai untuk jajan. Tapi kalau pengetahuan, one day mereka akan punya skill, dan itu akan menjadi apa ya, berkat untuk kehidupan mereka sampai mereka punya anak-anak, itu akan jadi berkat. Itulah apa ya, memberkati orang yang sesungguhnya. Ya, seperti slogannya Sulawesi Utara ya, Sitau Timong Tumoto, ya kan? Tahu nggak Kak? Tahu kan? Ya, memanusiakan manusia yang lain. Keren sih ya. Nah teman-teman, seperti yang Kak Esther bilang, Kak Margaret bilang, sebarkan kebaikan dan apa, lakukan, jangan cuma jangan diam. Jangan, maksudnya berbagi nggak hanya materi tapi juga pendidikan, karena kalau pendidikan ya akan selalu ada sampai orang meninggal juga sampai tua ya kan. Kalau uang ya, kalau kasih uang ke mereka kayak kalau orang udah bisa pergunakan dengan baik kan cuma dipakai jajan. Kalau pendidikan kan bisa dipakai bisnis mungkin ya kan. Iya, jangka panjang, sangat-sangat panjang kalau pendidikan. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak One Step Community yang sudah memberikan, yang sudah hadir di sini di Dinding Fest, sudah memberikan sepatah kata, banyak kata untuk kita di sini, untuk pesan-pesannya. Makasih banyak, tepuk tangan untuk kakak-kakak One Step Community. Oke, teman-teman dari Relawan Dinding, terima kasih banyak sudah menonton. Sekian berbicara dengan Dinding. Bercerita. Oh, bercerita dengan Dinding. Spesial episode event ulang tahun Dinding yang ke-14. Bye bye.